Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anak-anak, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah heroik, kisah yang tidak biasa dalam hal penyembuhan. Apa yang istimewa? Kerentek. Kerentek itu niat dari hati, tumbuh dari hati untuk mendapatkan penyembuhan. Dan kerentek ini, niat ini tidak hanya si sakit, tetapi bersama teman-temannya, kenalan-kenalannya. Dan itu kisah yang sangat inspiratif sejak saya kecil. Biaya, bagaimana ya, kok rumah bisa dibuka di atasnya lalu ditarik, lalu diturunkan. Bayangannya sangat mudah pembandingnya. Kalau orang meninggal diturunkan di kuburan itu kan gampang, ditur pelan-pelan itu gampang. Tapi ini orang sakit dibawa ke atap lalu diturunkan lagi, kayak buka kepiye itu kan waktu kecil saya mikir tuh susah. Paling gampang itu ya menurunkan peti jenazah di kuburan, paling gampang menurunkan. Tentu si sakit ini tidak sendirian kan. Dan itulah yang tadi saya katakan, ini kisah yang tidak biasa. Dibantu oleh teman-temannya sampai di hadapan Yesus karena begitu banyak orang yang datang di sana. Menariknya adalah Yesus mewartakan siapa dirinya dengan caranya. Apa yang paling pokok? Dilihat dari pengalaman atau kisah ahli Taurat, disebut Injil beberapa ahli Taurat. Nah, beberapa itu mempersalahkan, siapa ini menghujat Allah? Kenapa bisa mengampuni dosa? Nah, ini yang paling pokok. Yesus menyembuhkan si lumpuh dan Yesus menyembuhkan dosa dia. Nah, orang-orang Injil mencatat beberapa ahli Taurat lalu juga protes macam-macam, merasa punya wawasan, punya otoritas, lalu ya mengkritik. Tapi Yesus tahu dalam hati. Sekali lagi satu poin pokoknya adalah penyembuhan ini istimewa.
seorang sakit, dibawa oleh teman-temannya untuk dimintakan kesembuhan oleh Yesus, dan tidak hanya penyakitnya yang disembuhkan, lumpuhnya yang dipulihkan, tetapi dosanya. Ini penting. Jadi Yesus hadir sungguh untuk menghapus dosa, memulihkan martabat manusia sehingga hidupnya pulih. Ini yang pertama, kita bersyukur memiliki Yesus yang bisa menghapus dosa, memulihkan sakit. Yang kedua, inspirasi lainnya adalah dimanapun ya, hal baik, perbuatan baik, sebaik apapun, mesti ono sing nyacat. Betul enggak? Mengalami, termasuk proses pembangunan kita pun juga, sebaik-baik pun diusahakan, mesti ono sing nyacat. Yesus tahu hati ahli Taurat. Nah, yang nyacat itu, ahli Taurat ini disebut beberapa. Tapi ketika terjadi penyembuhan, ada kelompok yang disebut dalam Injil sebagai pembanding beda. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Lihat letak pembedanya. Yang komentar buruk, kok menghujat Allah gitu kan, hanya beberapa ahli Taurat. Sementara yang takjub memuliakan Allah disebut semua orang. Dalam hidup kita, dalam perjuangan, berbuat baik, memang kadangkala ada komentar-komentar, tapi jangan gentar. Masih banyak orang yang mendukung perbuatan baik kita, dan bahkan sampai memuliakan Allah. Dan itu yang terjadi dalam Injil hari ini. Semoga kita semua diberkati dan usaha-usaha kita juga diberkati oleh Tuhan. Kita hening sejenak.